Yuk, kalau di agama lo itu puasa bener-bener nggak boleh makan sama minum ya? Iya sih Vlad, secara teknis sih kita memang harus bisa menahan lapar dan juga haus ya. Tapi sebenarnya bukan itu poin utamanya. Yang penting itu adalah untuk melatih kesabaran, mengontrol emosi dan bersyukurnya itu loh Vlad. Gitu. Oke, Kalau oke. lu sendiri gimana? Kalau ketentuan di agama gue sih yang boleh berpuasa itu bagi yang udah berumur 18 tahun. Dan cuman boleh makan kenyang 1 kali dalam sehari. Tapi maknanya sama, yakni untuk melatih kesabaran dan bersyukur juga. Nah, Smart Viewers, perlu kamu ketahui nih, pelaksanaan berpuasa di setiap agama itu sebenarnya berbeda-beda ya. Hal itu semua dilakukan untuk lebih meningkatkan jiwa spiritualitas kita sebagai manusia. Penasaran gimana sih sudut pandang pelaksanaan puasa dari berbagai sudut pandang agama? Kita simak yuk informasi berikut ini. Go go! Pertama, agama Islam. Nah, kalau di agama Islam, puasa dilakukan sejak sebelum fajar hingga terbenamnya matahari. Selama waktu tersebut, umat muslim dilarang untuk makan dan juga minum. Nah, namun pelaksanaan waktunya nih yang beda-beda. Nah, ada apa aja ya? Yang pertama adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan menjadi ciri khas umat muslim di bulan Ramadan. Puasa ini dilakukan selama 1 bulan penuh dan dilakukan oleh seluruh umat muslim yang sudah balik atau dewasa. Kewajiban umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini telah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua adalah puasa kifarat. Puasa kifarat alias denda sifatnya ini wajib untuk umat muslim. Puasa ini dimaksudkan untuk menggantikan dam atau denda atas pelanggaran yang hukumnya wajib. Ini biasanya dilakukan pada perempuan yang alami datang bulan saat puasa Ramadan. Yang ketiga ada puasa nazar. Masih masuk dalam kategori puasa wajib, puasa nazar atau puasa yang dilakukan karena sebuah janji. Nazar berarti sebuah janji, sehingga puasa yang dinazarkan hukumnya adalah wajib dilaksanakan. Nazar yang sudah dibuat sebaiknya harus ditepati dan dijalani dengan baik. Nah, yang keempat ada puasa sunnah. Kalau puasa sunnah bisa dikerjakan pada bulan atau hari-hari tertentu. Puasa sunnah sendiri merupakan puasa yang jika dikerjakan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan pun tidak akan mendapatkan dosa. Contoh dari puasa sunnah adalah puasa Tarwiyah, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura, dan masih banyak lagi puasa sunnah dalam Islam. Kedua, agama Buddha. Secara spesifik, ibadah puasa dalam agama Buddha dikenal dengan nama Uposatha. Tanggal Uposatha bergantung pada aliran Buddha yang diikuti. Namun mereka sama-sama mengikuti perhitungan kalender Buddhis. Ketika berpuasa, ada 8 aturan yang disebut Uposatha Sila, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan kegiatan seksual, tidak berbohong, tidak makan pada siang hari hingga dini hari, dan tidak menonton hiburan atau memakai kosmetik, parfum, dan juga perhiasan. Jenis puasa lain yang dilaksanakan oleh Buddha adalah puasa vegetaris atau tidak boleh mengkonsumsi makanan yang berasal dari produk hewani. Selain itu, puasa dalam agama Buddha ini juga tidak boleh mengkonsumsi bawang-bawangan. Puasa ini dilakukan pada tanggal 1 dan 15 berdasarkan kalender bulan Buddhis. Ketiga, agama Hindu. Puasa dalam agama Hindu disebut dengan upawasa. Upawasa terbagi menjadi 2 berdasarkan wajib dan tidak wajibnya. Upawasa yang wajib misalnya adalah upawasa Siwaratri, yang mana umat Hindu tidak boleh makan dan minum dari matahari terbit hingga terbenam. Lalu ada puasa Nyepi yang dilakukan dengan cara tidak makan dan minum sejak fajar hingga fajar keesokan harinya. Puasa lain yang dianggap wajib adalah puasa untuk menebus dosa yang dilakukan selama 3 hari. Kemudian ada juga puasa Tilem dan puasa Purnama. Masing-masing puasa memiliki tujuan yang bersifat sakral dengan aturan-aturan yang sebagian besar meliputi pembatasan makan dan minum. Keempat, agama Konghucu. Puasa dalam kepercayaan Konghucu juga merupakan cara untuk mensucikan diri dan melatih diri. Baik itu untuk menjaga perilaku, perkataan, dan agar diri kita dipenuhi cinta kasih. Puasa Konghucu ada 2 jenis, yaitu puasa rohani dan puasa jasmani. Puasa rohani sendiri dilakukan dengan menjaga diri dari hal-hal yang bersifat asusila. Sedangkan puasa jasmani fokus menahan diri dari makan daging dan dapat dilakukan secara bertahap
mulai dari 1 hari saat Imlek, 1 bulan penuh, hingga secara permanen. Pada tanggal 8 bulan pertama Imlek dilakukan puasa penuh dari pukul 5.30 hingga 10 malam. Puasa diawali dengan mandi, keramas, dan berakhir setelah sembahyang. Kelima, agama Yahudi. Yahudi atau Yudaisme merupakan agama yang memiliki tradisi puasanya tersendiri pada hari-hari tertentu. Sebut saja hari penting tersebut bernama Yom Kippur. Yom Kippur atau yang biasa dikenal dengan istilah The Day of Atonement merupakan hari yang dianggap paling kudus atau suci di antara hari-hari lainnya. Secara tradisi, Yom Kippur dipercayai sebagai momen untuk para umat Yahudi meminta pengampunan. Atas dasar itulah para umat Yahudi akan turut melaksanakan ibadah puasa selama 25 jam, yakni dari matahari terbenam pada malam sebelumnya hingga matahari terbenam pada malam berikutnya. Nah, aturan berpuasanya meliputi menahan diri dari makan dan minum, tidak boleh bekerja pada hari puasa, tidak diizinkan untuk melakukan hubungan intim, mandi, serta menggunakan salep dan sepatu kulit. Tujuan dari aturan-aturan tersebut untuk merenungkan hal-hal suci yang ukhrawi, sedih atas dosa, serta meredakan kemarahan Tuhan dan mengharapkan datangnya ilham. Keenam, agama Katolik. Dalam agama Katolik, masa puasa Prapaskah berlangsung selama 40 hari, dihitung dari hari Rabu Abu hingga Jumat Agung. Umat Katolik mengenal istilah berpuasa ada 2, yaitu berpantang dan berpuasa. Berpuasa wajib bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun. Saat berpuasa mereka hanya diizinkan untuk makan kenyang sekali saja dalam sehari. Sementara untuk berpantang wajib untuk mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Berpantang ini dilakukan dengan cara menghindari diri dari melakukan hal-hal yang disukainya, misal makan daging, garam, atau merokok. Berpuasa dan berpantang merupakan cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan menyatukan pengorbanan umat Katolik dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, dari sini kita tahu ya beberapa ibadah puasa yang turut dijalankan oleh umat beragama lainnya. Sungguh indah sekali ya ketika kita mencoba selalu untuk memahami perbedaan tradisi setiap agama. Gak cuma raga dong yang perlu dilatih, tapi juga spiritualitas harus diutamakan. Seperti salah satunya dengan berpuasa. Yes, benar banget, Fat. Jadi apapun jenis puasanya, semuanya itu dilakukan untuk lebih mendekatkan diri manusia dengan Sang Penciptanya. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, bisa langsung kalian ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel Binus TV dan juga nyalain notification kalian. Bye!